Rumah sakit tidak pernah benar-benar tidur. Saat lampu kota padam dan jalan mulai kosong, beberapa ruangan justru lebih aktif. Perawat jaga malam sering berkata, jam paling sepi bukan jam 3, tapi saat sebelum ada yang dipanggil. Karena sebelum seseorang pergi, biasanya ada yang datang lebih dulu, dan tidak semua yang menekan bel pasien masih terdaftar sebagai penghuni. Cerita ini berasal dari berbagai pengalaman petugas jaga malam di bangsal rawat inap. Gedung yang sama setiap hari, namun terasa berbeda setelah lewat tengah malam. Monitor berbunyi pelan, lampu diredupkan, dan lorong panjang hanya diisi langkah sepatu karet. Di jam-jam itu, perawat sering hafal siapa yang tidur, siapa yang gelisah, dan siapa yang seharusnya tidak mungkin memanggil. Di hampir setiap rumah sakit, selalu ada kamar yang sementara tidak dipakai. Lampunya mati, ranjangnya sudah dirapikan. Namun anehnya, kamar seperti itu justru sering menyalakan bel. Bunyi pendek. Saat diperiksa, tidak ada siapapun. Panel perawat kembali normal. Beberapa menit kemudian, nomor kamar yang sama. Petugas teknisi pernah mematikan aliran listriknya, tapi panggilan tetap tercatat di monitor. Sejak itu, banyak perawat memilih datang lalu mengetuk pintu perlahan, bukan untuk memastikan pasien, melainkan memberitahu ada yang sudah merespon. Lewat pukul 2 pagi, lorong biasanya sangat sunyi, namun suara langkah sering terdengar dari ujung yang gelap. Bukan langkah sepatu, lebih pelan, seperti kaki tanpa alas. Langkah itu berhenti saat didekati, dan kembali terdengar ketika ditinggalkan. Kadang monitor denyut jantung di beberapa kamar ikut berubah pelan, seolah ada yang lewat di depan pintu. Karena itu, beberapa perawat punya kebiasaan aneh, mendorong troli kosong saat patroli malam. Katanya supaya yang berjalan di lorong punya arah tujuan. Ada kejadian yang cukup sering diceritakan. Seorang pasien dipindahkan atau sudah dinyatakan pergi. Namun di malam berikutnya, nomor kamarnya kembali aktif. Bukan di data, melainkan di kebiasaan bangsal. Infus bergoyang pelan, kursi penunggu bergeser sedikit, dan monitor ruangan sebelah tiba-tiba berbunyi 1 kali. Lalu normal lagi, seolah seorang hanya mengecek apakah tempatnya masih ada. Karena itu, setelah pergantian pasien, beberapa petugas selalu merapikan bantal dan membuka tirai sebentar, memberi tanda ruangan masih diurus. Menjelang subuh adalah waktu paling tenang, tapi juga paling sering terjadi panggilan mendadak bersamaan. Beberapa pasien terbangun bersamaan. Beberapa monitor berbunyi pendek, dan lorong terasa lebih hangat dibanding biasanya. Para perawat punya istilah sendiri waktu penjemputan. Mereka tidak pernah menjelaskan detailnya, hanya tahu setelah jam itu lewat, bangsal kembali biasa. Siang hari, rumah sakit dipenuhi aktivitas manusia, namun malam lebih banyak diisi hal yang menunggu giliran. Karena bagi petugas jaga malam, tugas mereka bukan hanya merawat yang tinggal, tapi juga menemani,
yang sedang bersiap pergi. Dan itulah mengapa lampu lorong tidak pernah dimatikan sepenuhnya, bukan untuk pasien, melainkan untuk jalan pulang.